Ya kalau memang namanya DJP kan memang sesuai pasal 18 ya, 18 hari kan DJP punya kewenangan untuk memeriksa jika ada hubungan istimewa. Afiliasi itu Pak. Jadi kalau ada afiliasi harus diuji wajar apa tidak. Tipidok itu sesuatu hal yang biasa aja. Karena yang pada prinsipnya adalah harus buktiin wajar. Nah, wajarnya gimana? Ya untungnya DJP ngasih syarahan. Kalau zaman dulu kan belum ada kewajiban. Asal-asalan kan Pak ya. Ketentuan baru itu membuat lebih terarah, kurang lebih gitu aja sih. Undang-undang PPH nih Pak. Habis itu kan aturan turunannya PP. PP 55 itu khusus transfer pricing itu pencegahan dan penanganan. Disuruh cuman bikin laporan DER gitu aja, tapi tidak ada penanganannya. Lah penanganannya Tipidok itu dengan bahkan sampai ada aturan pemeriksaan khusus transfer pricing ini. Per 22 sampai AC 50. Yang sayangnya terbit setelah ketentuan tentang kewajiban Tipidok. Jadi kontradiksi ini. Balik lagi di Suara Pajak, Solusi perpajakan Anda. Oke. Ini ada tamu baru nih. Iya nih. Sedap. Mantap. Tapi saya minta kopi dulu dong. Boleh. Kopi apa, Pak? Kopi saya hitam, Mbak. Pakai gula, Pak? Enggak. Ya, kopi kan nggak pakai gula, Pak. Gula ya. Pisahin tuh gulanya, pisahin. Ntar berantem itu gulanya kalau mau dipisahin. Ada liong nggak? Ada. Liong aja ya. Ah, yang nggak pakai gula nggak ada? Yang khas Bogor. Khas Bogor kopi liong. Iya. Siapa nih bagus? Ini teman saya. Mantan teman saya, sama-sama mantan teman DJP. saya. Mantan saya, Pak. Wah, berarti Salah. sulit, Pak. Mantan sama-sama mantan DJP maksudnya. Sama-sama mantan DJP, cuma beliau lebih duluan mantannya daripada Senior loh, sering Pak. banget mantannya ya. Nah, lebih senior di dunia konsultan lah ya dibanding saya. Beliau spesialis transfer pricing. Makanya kita undang nih Tipidok. Spesialis di Tipidok. Jadi kita undang di sini untuk bicara tentang transfer pricing, Tipidok dan koreksi tentang Tipidok. Kira-kira di sekitar itulah. Jago dua nih, Pak. Udah Ahlinya ahli. Katanya aja. Tapi Pak Yaji tuh ya. namanya aja. Jadi ngomong-ngomong tentang Tipidok nih Pak, cuma nanya nih Pak, tujuan utama dari Tax Authority melakukan pemeriksaan dokumentasi transfer pricing itu apa Pak? Tipidok kok menanyai tentang transfer pricing. Jadi ya kalau memang namanya DJP kan memang sesuai pasal 18 ya, 18 hari kan DJP punya kewenangan untuk memeriksa jika ada hubungan istimewa. Kuncinya kan di situ. Pintu masuk kalau hubungan istimewa itu ya afiliasi itu Pak. Jadi kalau ada afiliasi harus diuji wajar apa tidak. Intinya di situ. Nah, gara-gara harus diuji, maka diwajibkan untuk kalau saya selalu nyebut biar ringnya sama. Biar Ringnya diadu di ring yang sama. Jadi udah menjurus ke teknis Iya, jadinya gitu Pak, gitu. Jadi ya kayak kita ngumpamakan Dafnom lah Pak. Dafnom itu kan sebenarnya WP melakukan entertain, promosi atau apa terserah kan. Cuman dibikinkan Dafnom biar panduannya begini. Kan gitu. Nah, sama Tipidok. Tipidok juga diatur panduannya begini. Ini yang diinginkan DJP biar kita kalau berdiskusi biar nggak dispute, panduannya ini guideline aja, makanya kayak OECD DP guideline gitu. nggak keluar ya Pak ya. Ya biar sama-sama tempat yang sama Pak, gitu aja. Jadi kalau Tipidok ini Pak, kan itu kan nggak semua wajib, nggak semua WP wajib, gitu kan. Nah sekarang Tipidok sendiri itu sebetulnya siapa sih yang diwajibkan untuk Tipidok? Kemudian isinya apa aja sih Pak? Tipidok itu? Kalau kita ngacu lagi ke pasalnya, DJP berenang hitung ya Pak ya. Jika ada hubungan istimewa, itu tidak ada bahwa harus wajib dulu Pak. Dia kan harus buktikan bahwa transaksinya wajar.
Nah, cara buktikan wajar gimana? Kan angka nggak turun dari langit kalau istilah kita remaja kan. Angka nggak turun dari langit nih. Tiba-tiba kamu bilang jualku 100, oh itu wajar. Buktinya apa? Evidence-nya apa? Hanya karena evidence Tipidoc itu adalah sesuatu yang katanya kan TP bukan ilmu pasti, Pak. Iya. Makanya dibikin guideline. Jadi kayak gitu aja. Jadi sebenarnya you wajib Tipidoc atau nggak wajib Tipidoc, you wajib amsleng kan? Atau kalau kayak selalu saya sampaikan wajar. Jadi karena wajib wajar dipandu sama DJP, gini loh cara buktikan wajar. Panduannya ada. Ya. Gitu. Cuma memang nanti ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Begitu, Pak. Ya sama seperti laporan audit. Laporan audit yang wajib diaudit siapa, yang nggak wajib diaudit Ini sih siapa. Bapak, Udah, kurang lebih ini gitu. kopi hitam tanpa gulanya. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Thank you. Tapi aman ya. Gimana nih? Habis dari KPP, hijau SP2DK, Pak. Oh, iya. SP2DK apa lagi tuh? Baru dikirimi sepeda dia kak. Dia ditanyain rekening saya. Oh, Bapak mau apa? kopi biasa aja. Nggak susu jahe? Enggak. Oh, beda. Lanjut Pandri. Ya, jadi gitu Pak. Jadi itu bagi saya Tipidoc itu sesuatu hal yang biasa aja. Karena yang pada prinsipnya adalah harus buktiin wajar. Nah, wajarnya gimana? Ya untungnya DJP ngasih arahan. Kalau zaman dulu kan belum ada kewajiban asal-asalan kan Pak ya. Asal-asalan, ya. Bahkan mau bahasa Inggris itu terserah kan, tidak ada panduan. Nah, ini ketentuan baru itu membuat lebih terarah, kurang lebih gitu aja sih. Ini terkait Oh, jadi dengan penyuluh kita Pak ya? ini terkait dengan tadi bukan ilmu pasti ya, karena Pak Isi bukan ilmu pasti. Jadi memang banyak yang mengatakan bahwa transfer pricing itu seni. Nah, seni. Kalau dulu kita belajar akuntansi, ada juga yang bilang akuntansi itu seni. Gitu. Nah, kalau menurut saya antara transfer pricing dengan akuntansi lebih seni transfer pricing. Jadi di situ karena lebih banyak variasi angka maksudnya untuk menentukan si wajarnya itu kan lebih banyak ke situ. Berarti nanti kalau misalkan ini kan diuji lagi nih pada saat pemeriksaan, gitu ya. Berarti yang diuji tingkat kewajaran ya. Iya, sesuai itu saya selalu kembalikan ke dasar hukum Pak. Ya memang tingkat kewajarannya lah yang akan diuji. Tetapi pintu masuknya harus ada hubungan istimewa. Jadi kalau tidak ada hubungan istimewa nggak bisa masuk. Itu aja Pak. Jadi DJP pertama-tama wajib buktikan hubungan istimewa dulu. Kalau nggak ada hubungan istimewa ya nggak bisa masuk. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nih Mas Iqbal punya hubungan istimewa apa hubungan gelap? Hubungan istimewa dong. Hubungan istimewa. Kalau misalkan dia nggak punya hubungan istimewa, sebenarnya kalau mau jual rugi sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau misalkan ada hubungan istimewa gitu ya. Iya. Paling tidak harus arm's length ya. Ya. Oke. Misi Pak Agus. Oke, ya, nuhun. Tapi biasanya kalau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan biasanya apa itu Pak? Yang Tipidoc itu, Pak. Iya. Oke. Dokumen Ini kalau Tipidoc maksudnya. Iya, kalau artinya kalau ini WP-nya sudah diindikasikan wajib Pak. Ya. Kalau sudah diindikasikan wajib dengan threshold itulah ya. Perusahaan grup lah ya. Ah, pokoknya grup atau apa. Yang wajib biasanya adalah master file. Oke. Master file itu seluruh informasi di Indo terutama. Dan biasanya itu yang di Indonesia, master file itu kalau dari luar negeri itu kita sekedar translate Pak. Oke. Karena mereka udah bikinkan dari Indo Pak. Dari Indo. Kita Dari translate aja ke bahasa translate Indonesia. bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan rule of the game-nya Indonesia kan. Panduan-panduan di Indonesia gitu. Kebutuhannya apa. Karena kadang terlalu banyak kan gitu. Kemudian local file. Local file ya entitas tadi. Entitas Jadi misalkan Indonesia, saya sama Mas apa namanya artis itu? Iqbal. Artis majakan, Pak. Iqbal enak. Saya namanya Iqbal Pak. Cuman tidak segemuk ini. Jadi kalau local file itu saya jual ke Mas Iqbal Group, Mas Iqbal kan beli saya. Iya. Masing-masing itu bikin sendiri Pak. Masing-masing bikin sendiri, itulah yang katanya bikin jadi kayak mahal.
Jadi satu grup ngapain ini bikin kan gitu. Kan kayak mahal as a group loh ya. As a group, cuman masalahnya Tipidoc kan melekat ke entitas masing-masing. Masing-masing ya harus bikin. Saya harus ngelaporin, Mas Iqbal harus ngelaporin, mau nggak mau bikin juga sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Di satu grup ada 7 perusahaan, 7 entitas, bikin 7 ya. Bikin 7 itu yang masalahnya di situ. Padahal mungkin transaksinya muter-muter aja di situ ya. Nah, yang terakhir CBCR. Kalau CBCR itu sudah high lah ya, kelas-kelas tinggi lah ya. Kayaknya Indonesia sedikit lah yang Sedikit ada ya. itu. Jarang ya kalau di kita. Jarang, paling biasanya sudah ada notifikasi kan Pak ya. Kalau Indo udah bikin, anak tinggal notifikasi aja diterima. Notifikasi CBCR. Iya. Nah kalau induknya di Indonesia, Induknya di Indonesia, anaknya di luar, kalau salah satu anak yang bikin nggak ada masalah, gitu Pak. oh gitu. Iya, gitu. Ini jarang yang bisa memanfaatkan dengan baik CBCR. Sayang. Nah ini salah satu isu juga nih antara grup dalam negeri dan grup internasional lah ya. Nah, kalau dulu awal-awal kan yang wajib buat Tipidoc itu yang internasional, induknya di luar negeri, anaknya di Indonesia. Yang Indonesia diwajibkan Tipidoc. Kalau sekarang kan semua ya. Sekarang berdasarkan PMK-nya semua. Iya. Semua. PMK 172 ya Pak ya, gitu. Jadi Semua. walaupun grupnya 100% di Indonesia tetap Wajib. wajib. Iya, tetap gitu. wajib gitu. Jadi kalau misalkan walaupun dua-duanya rugi, ya tetap aja wajib Tipidoc ya. Iya wajib lah Pak. Minimal itu untuk membuktikan bahwa Anda ruginya tuh Cinin ya. Ruginya bukan karena shifting transfer pricing kan. Kadang kalau orang baca aturan itu Pak Agus, kadang teman-teman tuh lupa baca memori penjelasan. Oke. Pasal 18 ayat 3 jelas memori penjelasan untuk penghindaran pajak. Mens rea. Niatnya ada nggak untuk penghindaran pajak kan gitu ya Pak ya? Nah, masih penting ya mas saya. Salah lagi. Ya katanya walaupun tanpa mens rea. Karena faktanya Lagi memang hot mens rea ya. ya, karena faktanya mens rea pun bisa dikenain sama DJP gitu loh. Padahal kalau baca, kadang kan teman-teman tuh lupa ya Pak ya, kan undang-undang PPH nih Pak, habis itu kan aturan-turunannya PP 55 itu khusus transfer pricing itu pencegahan dan penanganan. Yang lain segala macam itu hanya pencegahan aja. Iya, iya. Disuruh cuman bikin laporan gitu aja, tapi tidak ada penanganannya. Lah penanganannya Tipidoc itu dengan bahkan sampai ada aturan pemeriksaan khusus transfer pricing ini. Ya. Per 22 sampai AC 50. Yang sayangnya terbit setelah ketentuan tentang kewajiban Tipidoc. Jadi kontradiksi ini. Ini yang jadi masalah Pak, jujur. Kadang dalam pemeriksaan di lapangan terkait bagaimana memeriksa. Mudah-mudahan sih segera turun aturan dengan PMK 15 ini, aturan tentang pemeriksaan TP lebih clear lagi lah ya. Itu. Soalnya kan gini loh Pak, kalau tadi mens rea-nya, Mens rea. Keceplosan mens rea saya. niatnya gitu kan, kalau untuk profit shifting. Faktanya kan sebetulnya kalau dua wajib pajak ini dua-duanya rugi, kalau ada kebutuhan jual beli gitu ya, karena si A PTA handle wilayah Jakarta, gitu ya, yang PTB handle wilayahnya Kasus real nih. daerah. Fakta Nah, itu kan jual beli, sebetulnya perusahaan ini rugi dulunya. Nah sebetulnya kan nggak ada profit shifting. Ya, ya memang harus digambar Pak ya. Karena kalau transfer pricing itu kuncinya tuh mendelinerasi transaksi dulu. Kalau saya selalu bilang terkait mens rea nih Pak, kan katanya geser ya, shifting kan artinya geser tuh, geser laba sehingga dipajakin lebih rendah di sana karena pajaknya sana kan lebih murah. Faktanya banyak yang Jepang yang diperiksa dan dikoreksi. Jadi mens rea-nya apa kira-kira Jepang Pak? Karena Jepang itu kan nasionalitinya tinggi ya. Kan kalau kita belajar TP Pak, jujur TP itu pada waktu saya belajar itu bahkan belajar sampai budaya juga Pak. Karena nasionaliti Jepang tinggi, orang Jepang dan perusahaan Jepang tuh pengen bayar pajak lebih tinggi di negara mereka. Oh gitu Pak. Jadi mereka lebih bagus menurut mereka geser laba ke tempat mereka pun dipajakin lebih tinggi di sana.
Nah itu masuk dalam kategori mens rea. Padahal kalau dibilang untuk penghindaran pajak, ngindarin dari mananya orang faktanya nih pajak lebih sangat lebih tinggi. Tapi kok mau? Nah makanya belajar TP itu harus lihat itu. Nah sama seperti tadi dari pusat ke daerah itu harus dilihat yang induknya sebenarnya mana. Oke. Gitu kalau ternyata anaknya tuh yang induk faktanya, misalnya bapaknya tuh cabangnya, bapaknya malah cabang misalnya Pak, dan nanti bapaknya nanti yang untuk ekspor, misalnya sini pabrikannya, sini distributor, kemudian ekspor distributornya. Nah, bapaknya tuh pengen yang dapat untung banyak, kan gitu. Itu makanya harus dipelajarin dari hulu ke hilir. Jual barang dari induk ke anak itu nanti kemana nih? Keluar atau apalah, yang pengen dapat untung mana, gitu. Nah kalau dalam negeri kan berlaku undang-undang PPh Indonesia semua, baik Betul. induk maupun anak ya. Betul. Berarti nggak ada mens rea ya? Kadang nggak. Tadi itu yang sama gitu ya. Saya boleh nggak saya agak kejuram dikit ya. Ini gini Pak, misalnya Bapak jual ke saya kemurahan nih, akhirnya dia adjust dong. Dia adjust kan Bapak sehingga profitnya tinggi, otomatis COGS saya juga tinggi dong. Kalau COGS tinggi akhirnya profit saya rendah, yang awalnya KB dengan pasal 29 jadi nihil kan Pak, akhirnya jadi LB dong. Anda mau betulin jadi LB Pak? Nggak ada orang mau betulin jadi LB. Bahkan SPT-nya LB aja kadang nggak mau, gitu. Jadi kayaknya ada sedikit, nggak tahu, hidden agenda atau apa nggak tahu. Ini lucu sih, Untuk Pak. yang Iya. TV dalam negeri ya. Iya, TV dalam negeri. Iya. TV lokal saya bilang ya. betul. Soalnya dua-duanya kadang tadi dua-duanya rugi gitu loh Pak. Jadi nggak ada shifting untuk apa? Shifting loss dia nggak ada. Ya. Kalau dua-duanya rugi kan makanya dilihat Pak, pemanfaatan rugi itu kan kompensasi 5 tahun. Ya, kalau memang yang teman yang ini yang satu sudah diperkirakan tahun depan untung ya digeser rugi paling banyak, kenapa enggak? Makanya itu perlu dilihat Pak. Pemeriksa harus cermat melihat. Misalnya si ini rugi tahun depan udah bawa profit nih misalnya kan. Udah dapat orderan banyak misalnya nih Pak, mohon maaf nih. Akhirnya digeser rugi ke sini. Sehingga tahun depannya kan kalau profit ada kompensasi rugi nggak bayar Pak. Nah kita harus lihat Pak. Makanya harus lihat secara komprehensif di situ. TP itu kan apa? Itu makanya saya bilang harus pemeriksaan itu harus betul-betul lihat niatnya ya. Niatnya Pak, gitu kan. Apalagi untungnya pemeriksaan kita kan post audit ya. Sehingga misalkan 2024 diperiksa kan 2025 udah kelihatan, oh you perform 2025, untung nih 2025, ada kompensasi rugi, lu ambil banyak rugi dari sini untuk nutup ini ya nanti, maybe, who knows. Jadi nggak bisa dibilang rugi and rugi, tidak ada niat apa-apa. Makanya itulah yang perlu dilihat oleh pemeriksa, karena pemeriksa harus bisa menjelaskan memang adanya penghindaran pajak gitu loh Pak. Kalau tidak ada penghindaran pajak ya susah Pak. Ya itu karena ambil contoh kalau kita bersidang kan Pak. Kita bersidang paling jelasin majelis paling 10-15 menit ya. Kita kan harus bisa membuat yang mulia sehingga jelas, karena salah satu alat bukti kan keyakinan hakim. Anda kan harus bisa menjelaskan keyakinan hakim. Kalau pemeriksa bisa menjelaskan ini yang mulia, ternyata 2025 kami mendapatin omsetnya tinggi. Sebelumnya nggak ada ini. Sebelumnya tidak pernah nanggung rugi. Akhirnya itulah geser rugi. Oh apa Pak, DJP kan bisa juga karena dia punya data kan. Susahnya di situ Pak. Iya, ya, karena kata Pak Darussalam sendiri, saya sangat hormat sama beliau. Beliau itu TP itu sebenarnya sengketa fakta Pak. Fakta. Jadi tidak ada TP tanpa fakta sebetulnya. Faktanya apa? Ini kenapa rugi? Apa ada manfaatnya? Ya jujur 5-6 tahun setelah di luar, saya kan melihatnya lebih komprehensif Pak ya. Sekarang saya dari sisi luar kan lihatnya kan, dari sisi luar. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman DJP, kalau dulu kita meriksa itu kan ambil telurnya, jangan bunuh ayamnya. Kalau di dunia TP itu ambil telurnya, jangan sampai ayamnya terbang ke negara lain. Itu kita sedih sekali Pak. Lihat mereka pindah ke sana ya, investor gitu kan, akhirnya berapa keluarga yang tidak dapat
kerjaan itu Pak. Gitu. Pindah ya. Iya pindah, pabrik pindah aja udah Kerawang Gelagapan kan pada pindah Jawa Tengah itu. Iya. Itu kan karena TP juga mungkin. Karena ruginya betul-betul rugi gara-gara UMR naik, dianggap oleh DJP ruginya gara-gara shifting. Ya udah, saya geser ke Jawa, gitu kan. Gitu, ya kurang lebih gitulah. Makanya agak susah Pak kalau TP gitu. Oke. Agak susah kalau kita kalau perusahaan itu kan kadang betul-betul dia berbisnis, bisnis. Kadang mereka nggak menyangka kalau mereka itu sebetulnya hindarin pajak, karena pajak nggak bisa dihindarin. Pajak kematian. Iya. Tidak bisa dihindari Pak ya. Betul sekali. Oke Pak, nih saya mau nanya nih Pak. Kalau dalam praktik audit biasanya poin-poin apa yang kerap menjadi sorotan auditor? Khusus TV berarti ya? Iya, Khusus TP. Iya. Sebetulnya TP itu pemeriksaan banyak Pak. Sebetulnya DJP udah punya statistik. Kalau menurut saya ya, ini cara pandang saya melihat aturan. PMK 213 nggak ada tahapan pendahuluan kan? Kenapa tiba-tiba PMK 172 ada tahapan pendahuluan Pak? Berarti isu koreksi itu pasti di sana dulu Pak. Intragroup services, pinjaman kan di situ. Itu kan isu-isu yang terjadi di kita Pak. Pemanfaatan intangible property gitu loh Pak. Itu isu-isu itulah. Ambil contoh kita pakai brand luar negeri. Kita nggak bayar royalti sama DJP, pembeliannya direklas sebagian, ada pembelian sebagian atas royalti. Ayo, karena nggak mungkin dong kita pakai brand luar negeri nggak pakai royalti. It's bullshit kan Pak. Jadi akhirnya di split di situ, direklas. Nah, di situlah yang saya bilang. Jadi koreksinya bukan dikoreksi, koreksi biaya iya, tapi yang satu dijadiin intangible property. Kenapa? Karena intangible property kan kena pasal 26 ya Pak ya. Iya. Tapi kalau digunggung jadi biaya pembelian kan nggak ada 26-nya. Pasal 22 impor dapat kredit pajak. Itu kan. Nah, di situ Pak. Makanya kalau dibilang isu apa, cara ngelihatnya adalah kan selalu kan ya dibandingkan aturan sama aturan Pak ya. Dulu adanya tahapan pendahuluan. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang bikin Tipidok atau korporat yang bikin Tipidok sendiri, itu tahapan pendahuluan itu sangat diperhatikan. Karena itu sudah isu pertama, sudah deadlock pertama Pak. Eksistensi kan, karena kalau enggak kan dicantolin pasal 6, pasal 9 kan Pak. Contoh pasal 18, kalau bisa buktiin pasal 18-nya diuji wajar, kurang lebih gitu. Nih Pak Yajid kan udah lama lah ya jadi pemeriksa. Nah, terus dibandingkan dengan sekarang pemeriksa-pemeriksa yang tanda kutip baru lah ya, yang kemudian memeriksa Tipidok, kira-kira yang lebih sering kesalahan yang lebih sering dilakukan, ini salah melakukan pemeriksaan Tipidok itu teman-teman di DJP sekitar apa ya? Apa ya? Apakah dilihat dari prosedurnya, maksudnya cara melakukan auditnya salah, atau memang dia ngambil apa ya, pembanding dan data mungkin ya? Iya, karena kalau dalam TP itu kan dalam pemeriksaan Pak ya, kan Kak dulu pemeriksaan itu selalu tulis yang kamu catat yang kamu tulis. Ya Pak ya? Ya. Nah, saya tuh jujur sampai dengan sekarang kita dari praktisi TP itu masih bingung kok PMK TP sudah ada tapi PMK pemeriksaan ada tapi PER sama SE TP itu nggak ada. Pemeriksaannya nggak ada sampai sekarang kan belum ada tuh Pak. Panduan khusus tuh belum ada. Pemeriksaan grup juga panduan barunya belum ada. Padahal katanya sekarang modern tuh media tambah banyak untuk mengakomodir grup kan Pak. Gitu. Jadi kadang nggak aturan yang terlambat itulah saya juga masih bingung kenapa. Nah terus yang DJP tadi pemeriksaan yang masalah biasanya ya karena panduannya sudah daluarsa. Per berapa tadi? Per 22 S50 kan terbitnya 2013 bersamaan dengan PMK-nya, PMK 17. Sementara itu kalau kita lihat contohnya dia memakai expose. Expose. Sementara PMK 213 itu keluarnya 2016. Saya ingat sekali nomor 213 itu karena waktu itu
212 Pak. Iya. Makanya ingatnya gampang sekali. Ingatnya gampang sekali. Ya nggak? Persis tahun itu kan. Makanya ingatnya gampang sekali. Lah, saya kan 212 itu 213 itu memakai ex ante. WP diwajibkan ex ante, pemeriksa panduannya ex post. Saya nyambung. Lah, yang terjadi kadang pemeriksa offset ngoreksi ex antenya tanpa melihat panduan-panduannya gitu loh Pak. Panduan-panduan ex ante itu bagaimana sebetulnya di PMK 213 pun sekarang udah jelas. Jadi menurut saya pemeriksa itu pun kalau memang meriksa harusnya memeriksa ex antenya Pak. Memeriksa ex antenya ya. Settingannya cara pengambilan datanya. cara pengambilan data, cara pengambilan istilahnya dulu kan sempat rame sebelum SP2DK beberapa WP diminta forecasting setahun ke depan kan Pak? Iya. Sempat kan Pak? Ingat ya? Dimintain itu kan? Tiba-tiba dimintain budgeting atau forecasting setahun ke depan. Itu forecastingnya wajar apa enggak dulu? Base-nya apa? Dasarnya apa? Karena saya selalu mau mengumpamakan kita belajar ex ante sama ex post. Sama seperti kalau DJP ditargetin Bu Menteri, misalkan sekarang berapa penerimaan Pak? 2000 triliun ya misalnya. 2000 triliun Bu Menteri bilang DJP wajib. Dia udah kerja tuh Pak Suryo dan penggantinya sekarang Pak Bimo ya. Setahun ternyata nggak tercapai. Mau nggak Pak Suryo sama Pak Bimo dibilang nggak kerja karena nggak tercapai? Enggak. Yang kalau dalam bahasa TP, mau nggak gara-gara kita settingkan sekian, ex ante kan setting 5%, ternyata kita 3%, dibilang Anda nggak wajar. Saya bilang, ya nggak mau. Semua punya dasar kenapa saya setting 5 dan kenapa tercapainya 3. Ya, Anda juga sama pasti saya bilang itu. Anda juga bilang, oh kita nggak tercapai 2000 karena tiba-tiba tingkat inflasi bla 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 bla. Sehingga penerimaan negara ya turunlah berapa. Kemudian akan turun ke Kanwil. Kanwil kenapa turun? KPP kenapa turun? KPP ke AR kenapa turun? Ya AR bilang, contohnya AR lah paling minor sendiri Pak ya. Oh WP ku ada yang pindah ke Media. Targetnya masih di dia. Tapi saya nggak disubstitusi. Ya nggak mungkin dong. Lah kan dia kan harus mencari pembenaran dong Pak. Lah sama seperti WP sudah mentargetkan 5% ex ante, tapi dia sudah effort maksimal misalnya 3%, itu bukan berarti dia tidak effort dong. Nah masalahnya adalah 5%-nya ini wajar apa enggak? Sama seperti 2000 triliun itu wajar apa enggak juga Pak? Katanya kan kalau teman-teman itu, wah nggak wajar ini, wah gini, pasti gitu. Pasti ada dasar kan. Lah, you naruh 2000 triliun itu wajar apa enggak? Sama seperti you naruh 5% wajar apa enggak? Lah, begitu 5% wajar, otomatis kalau nggak tercapai, tinggal dicari. Effortmu sudah maksimal, nggak tercapai, kenapa? Kan di disclaimer di depan, Pak. Makanya di tim indok itu kan ada keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang mempengaruhi tingkat harga. Sama seperti RAPBN, ada tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak dunia. Asumsi-asumsinya kan ada, Pak. Mereka saja berasumsi, masa WSP nggak boleh berasumsi? Tiba-tiba TDL naik di tengah tahun, UMR naik, ada pemutusan hubungan kerja. Kan semua unpredictable, Pak. Jadi permasalahannya Pak, kalau Gitu. WP itu nggak boleh rugi. WP nggak boleh rugi ya? Faktanya dulu rugi bertahun-tahun biarin ya Pak ya? Iya. Saya di PM4 Pak, WP rugi itu sampai nggak keperiksa Pak dulu pada waktu saya di PM4. Karena saking banyaknya pemeriksaan LBPPN itu banyak karena eksportir Pak. Kan PM4 rata-rata CMT Pak, maklum. Sehingga LB nggak pegang Pak. LB nggak pegang tuh. Ex ante itu berarti pembuatan TPDoc itu di awal tahun ya? Atau sebelum terjadinya? Jangan setelah. Misalnya ini, TPDoc tahun pajak 2025. Ini kapan bikinnya? Untuk ex ante. Ya, jadi di OECD itu ngakui dua-duanya. Ex ante itu bahasa gampangnya setting price. Ex post testing price. Kalau kata-kata testing kan menguji. Yang berhak menguji siapa? DJP. Jadi harusnya kalau pakai bahasa literally arti Pak, DJP itu nggak bisa setting dong. Dia nggak bisa men-setting perusahaan wajarnya bagaimana dong.
Cara ngitung harga wajarnya beda dong ya. Nah, jadi makanya WP settingannya bagaimana? Nah, setelah settingannya masuk, itu nanti di akhir tahun dites sama DJP. Nah, cara menentukan settingan dia, itu yang perlu dipelajarin sama DJP. Kalau saya dulu meriksa Pak ya, misalnya WP, let's say kita TNMM lah Pak, TNMM nih. WP-nya akhirnya comparable, setelah kita uji, kita sepakat comparable-nya ini nih. Saya jujur nggak pernah lihat angka-angkanya dulu Pak. Kita performa perusahaan dulu kan. Oke, sepakat perusahaannya ini ya. Kemudian kita tarik year on year, tahun yang sama dengan WP yang kita periksa atas perusahaan tersebut Pak. Atas perusahaan tersebut. Misalkan kita perusahaan dapat 5 nih Pak, A, B, C, D, E. Oke, sepakat nih. ABCDE kita pakai sebagai comparable, otomatis nanti di akhir tahun pun masih comparable, kecuali tiba-tiba dia bisnis karakternya berubah. Misalkan awalnya manufaktur menjadi manufaktur distributor atau apapun. Kalau sama, berarti harusnya you yang pilih sendiri loh ya, sebagai pembanding. Di akhir tahun harusnya sama dong. Gitu, you tetap pilih dia kecuali berubah. Nah, tarik DJP harus Bapak. Harusnya DJP di sini WP nentuin ini, oke. Kalau sudah sepakat si ini, di sini di akhir tarik. Makanya saya bilang penentuan kesebandingan inilah yang perlu dipelajari oleh DJP. Nah, setelah kesebandingan ini DJP, oke, Anda nggak wajar nih ternyata. Lah, tapi kita tes di akhirnya wajar apa enggak gitu. Jadi makanya kalau bikin tim bindong itu, saya dulu kalau periksa itu, saya kan nggak mau Pak dikasih data Excel aja orangnya. Bahkan sekarang mungkin beberapa BP itu sudah di forensik loh Pak. BP saya kemarin diperiksa di forensik Pak. Sampai forensik Pak? Iya. Dan forensik itu sekarang bukan karena ada indikasi atau apa, karena mungkin ada button up, drop down terkait dengan di forensik apa. Di forensik BP saya diambil beberapa datanya. Saya waktu itu lagi data suci, BPN pun, ya saya nggak bisa pulang lah, saya bilang itu aja pulang ya ogah saya. Gitu, di forensik lah, maksud saya harusnya DJP pun kalau dikasih sama BP nggak boleh mau Excel asal Excel aja kan Pak. Gitu, show me, tunjukkan disedot di depan saya dong, kurang lebih gitu. Tunjukkan stand saya, setelah diambil, oke, yuk kita olah bersama data ini. Ini data yang kamu pilih, menurut kamu kesebandingan adalah, kita bicara TNMM Pak ya, ini, menurut saya ini. Oke. Misalkan saya sebagai pemeriksa dapat 10, Pak Agus sebagai BP dapat 7, kan bisa jadi di antara itu kan ada yang sama tuh Pak. Tinggal yang nggak sama kita kan diskusikan aja Pak. Nah kemudian setelah mendapatkan, oh settinganmu sudah wajar, karena setelah kita sepakatin comparable-nya, settingannya wajar, kita tinggal testingnya. Kalau settingan wajar, harapannya kalau tidak ada masalah, dites pun wajar gitu loh Pak. Harusnya lah Pak ya, harusnya. Cuman masalahnya kan kadang pada waktu dites di tengah tahun kan ada kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga memungkinkan dia nggak mencapai performa. Dan sayangnya DJP begitu tidak mencapai performa, yang namanya negatif, nggak mau gitu loh Pak. Sayangnya untuk beberapa, jujur Pak, saya nggak menganggap semua, tapi ya dari ya, dari 10 7 lah, 7 lah yang masih mikir kalau rugi itu ada apa-apa. Gitu. Sebenarnya kalau bilang begitu sih pengusaha ini untung Pak ya. Tidak ada nggak pengen untung Pak. Namanya usaha ya. Namanya usaha ya pengen untung. Mana ada ya pengen rugi. Pengen rugi namanya dermawan. Bukan usaha. Sebelum tentang 3 bulan rekening ditarik, kamu nggak nyariin ini, saya tuh sempat tertampar. Pertama kali saya nanganin klien Pak di Medan. Klien saya bilang saya begini, Pak ini negara gimana sih? Maksudnya gimana Pak? Tiap kita untung, dia kan minta 22%. Orang yang minta sekian persen dari keuntungan itu kan dividen ya Pak ya? Iya. Berarti dia ada share ke kita 22% dong. Kontribusi mereka apa? Kami. Kayak saya ketampar Pak saya Pak. Karena pada waktu itu kan saya masih kayak orang dalam ya Pak ya, namanya baru ya Pak ya. Oh iya benar juga ya.
apa yang dikasih ya gitu kan, memang katanya nggak ada kontribusi langsung ya Pak ya, tapi pertanyaan itu kan nggak enak banget ya Pak, gitu kan itu, oh iya ya bener, jadinya tapi begiliran rugi kita diperiksa seakan-akan nggak rugi yang bener ya Pak ya, kan gitu, dia bilang gitu, saya oh iya ya. Ini yang tadi saya bilang Pak, WP itu nggak boleh rugi. Poinnya itu. WP. Soalnya lanjutnya pemeriksaan. Iya, Pak. Kalau Susah, LB Pak. Enggak. minta angsuran, pemberhentian penggunaan angsuran. Iya walaupun ada apa nih Pak? Administrasinya, SOP-nya ada. Tapi jarang yang di Banyak nolak ya. Ya, itu pengalaman juga waktu saya jadi kepala seksi. Bapak yang nolak berarti ya? Karena yang kita mau menyetujui, yang tantangan surat undangan, walaupun udah dibuatkan konsep, disetujui sama kita, dan kepala seksi udah parah. Yang tanda tangannya nggak mau coret, ganti, tolak. Mau nggak mau Pak ya. Nggak mau, kalau enggak ya surat nggak bisa keluar, nggak bisa dari tanda tangan. Kalau para pelaku mah nggak berlaku. Masalahnya harus dijawab Pak ya, kalau nggak diterima ya. Yang kena marah kita Pak ya. Itu Pak, kita kalau dulu sebagai pemeriksa, dasar hukum koreksi di SPAP yang paling susah dibantah apa Pak? Pasal berapa? Ada asumsi Pak, setelah saya di luar. Dasar hukum yang tidak bisa dikoreksi itu oleh WP apapun tuh bukan harus piutang, harus barang apa-apa, tapi harus dapat koreksi Pak. Harus dapat koreksi. Ya kayak negatif tadi kan WP nggak boleh rugi kan, kayak harus dapat koreksi kan Pak. Karena 1 sen ada untung kan langsung kena 22% kan Pak. Makanya harus dapat koreksi. Dasar hukum yang harus dapat koreksi itu yang susah. Kalau sudah kayak gitu saya nggak bisa. Ilmu harus Pak ya? Ilmu harus sih ya? Ya. Pasal pokoknya. Pokoknya. Pasalnya pokoknya. Dasar hukumnya harus dapat koreksi pengunciannya. Ya banyak lucu-lucuan sih Pak. Memang untuk kami sebagai orang yang mantan di dalam, di luar tuh ternyata agak lucu-lucu juga Pak. Ternyata Pak ya. Agak lucu-lucu lah lihatnya gitu. Itu. Bagus ada lagi? Udah sih cukup. Udah, cukup juga. Baik terakhir nih Pak, kasih ini dong Pak kiat-kiat terbaik supaya transfer pricing dokumen ini selaras dengan kebijakan. Saya tidak Buat ya. dong. Hubungi saya gitu. Saya nggak pernah rekomendasikan hubungi saya. Saya cuma bilang bahwa sebetulnya bab-babnya, subbabnya itu kan udah diatur PMK 172 tuh. Iya. 15 bab, masing-masing bab ada ini. You tinggal ngisi sendiri. Oke. You tinggal ngisi sendiri sampai dengan mendapatkan kesebandingan menurut Anda. Yang masalah memang kadang tentang comparable. Comparable aja masalah. Tapi jangan bingung, comparable sebetulnya harusnya itu yang saya bilang DJP harusnya memfasilitasi Pak. Maksudnya datanya. Betul. Menurut saya loh Pak ya, menurut saya. Jangan sehingga beli data ya. enggak, ini sehingga DJP sama BP bergerak dari data yang sama. Oh iya, iya betul. Kan orang mancing butuh umpan Pak. Iya benar. Mancing butuh umpan kan Pak. Oh WP Anda wajib nih Tipidok. Oke bikin ini bababnya. Pak saya masalah di comparable nih. Setelah kita sepakat metodenya TNMM. Sehingga kan tidak ada deadlock dong Pak. Oke, kemudian ini saya kasih metode data. Jadi kan itu dong Pak harusnya menurut saya, sehingga tiap akhir tahun 2024 kemarin akhir tahun sepakat WP sama AR bahwa metode setahun ke depan ini datanya ini, settingnya ini. Nah makanya kalau dilakukan dengan benar Pak, tadi kan BP nggak boleh rugi Pak ya, semua pengusaha nggak boleh rugi, clear, kita sepakat itu Pak ya. Kemudian BP setelah dikasih data, ambil contoh TNMM, benchmark, dapat 3 tahun bla bla bla. Habis itu kita kan akhirnya harus bisa, kalau kata-kata di PMK kan boleh memakai tahun jamak dengan alasan. Oke. Kalau nggak punya alasan artinya single year, single year kan? Karena 2020, 21, 22, berarti dipakainya otomatis yang tahun terakhir dong, 2022. WP kan tidak ada yang orang setting, ada nggak orang setting rugi Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Otomatis setelah mendapatkan perusahaan di tahun terakhir 2022 akan setting untung dong Pak. Paham nggak? Artinya dengan data yang sama di WP dikasih, kemudian dia pilih-pilih sendiri, ujungnya 2022-nya dia akan setting untuk 2024 untung kan Pak?
performanya jaga untung. Harusnya gitu, Pak. Tapi bukan berarti kalau ternyata di akhir tahun nggak untung, nggak wajar. Betul. Tapi tetap aja settingannya untung. Iya. Makanya saya selalu bilang, Pak, ini kenapa sih Pak Indonesia setelah pajak terutang harus bikin cicilan pasal 25, ya langsung dibayar aja kan gitu Pak. Beberapa pengusaha kan gitu Pak. Karena kadang prepaid itu nggak menarik bukan perusahaan ya Pak ya, nggak menarik ya kan. Saya bilang itu doa. Itu doa bahwa Anda seakan-akan performanya minimal mirip tahun lalu. Itu doa. Kalau nggak tercapai, ya mintalah hak Anda. Tapi kalau diperiksa malah tambah bagus, berarti Anda ya rezeki Anda. Jadi kan menurut saya gitu Pak, DJP perlu lebih wise. Tapi masalahnya itu tadi, bisa nggak AR semua menjembatani itu? Kan clear Pak ya? Oke. Saya rasa dengan Cortex nanti bisa massal. Harusnya ya. Harusnya Harusnya Pak. bisa besar. Minimal nih Pak. Kalau WP diidentifikasi dengan baik Cortex oleh KPP, oleh sistem, klasifikasi lapangan usaha kan udah jelas. DJP punya benchmark ya Pak ya. Dulu kan sempat keluar benchmark ya Pak ya. Iya. Di tiap kota lain-lain. Itu benchmark tuh kan bisa ditaruh di dashboardnya WP Pak. Oh iya. Bisa. Kan ngapain lama lagi sih Pak sebetulnya? Tiap tahun DJP merilis benchmark gitu ya. Iya, menurut saya loh Pak, kan data ada, tinggal diolah saja, kirim WP, ini lo benchmarkmu. Kalau nggak masuk benchmark, tinggal kau jelasin alasannya apa. Kan gitu aja. Iya. Kalau masuk berarti secara sistem kan udah diperiksa Pak. Clear kan harusnya Pak ya, menurut saya loh Pak. Kan nanti laporan Cortex semua kan, tinggal diolah DJP, benchmark keluar, dokter nih, dokter spesialis. Benchmarknya dia berapa rumah sakit, akhirnya keluar dong Pak, omsetnya berapa minimal. Nah, kalau enggak hotelnya di mana, bintang berapa, benchmarknya berapa keluar. Begitu nggak masuk di benchmark, tinggal dia jelasin. Kenapa gitu ya? Iya, kan pemeriksaan sekarang ada pemeriksaan dengan hanya per akun-akun aja kan Pak. Per akun aja, kenapa omsetmu nggak sama dengan benchmark? Dia jelasin, udah. Yang dulu jadi SP2TK sekarang jadi pemeriksaan aja. Lebih gampang Pak, seketika begitu akhir tahun keluar benchmark untuk tahun ke depan dia nggak masuk benchmarknya, tinggal diklik panggil surat perintah pemeriksaan atas omset aja. Kenapa nggak selesai benchmark? Buktikan, dah selesai. Dan dia pasti udah prepare. Kenapa? Karena sepanjang tahun dia udah dikasih benchmark sama DJP. Misalkan 3-5%. Ternyata di bulan November dia sudah 1%, bahkan mungkin negatif. Jadi dia kan tinggal menjelaskan kenapa saya nggak masuk. Ya. Jadi suatu ketika bulan April dia diperiksa, udah punya waktu yang cukup untuk mitigasi resiko kalau diperiksa. Itu Pak. Tapi DJP jangan panggil saya untuk orang ini itu ya. Sebenarnya sesimpel itu. Dan saya yakin DJP sudah ngarah ke sana karena dulu kan ada benchmark. Sandarannya SE Pak saya Pak ya, dan tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah, tapi kadang jadi dasar koreksi. Itu dulu sempat juga Pak Yon Arsal itu menggagas benchmark behavior. Ya benar. Tiap kanwil harus bikin benchmark. Tapi Betul. Ya makanya sekarang kan apa ya? Kalau dianggap sebagai bisnis, DJP itu misalkan perusahaan Pak. Jualan DJP itu apa? SPT kan, karena WP nggak lapor SPT nggak bisa ekspor, impor, nggak bisa beraktivitas kan Pak. Nah sekarang kan tinggal itu Pak. Itu aja menurut saya, makanya SPT-nya jualannya itu dimanfaatkan apa? Dia pinter-pinternya Kanwil bikin sesuatu lah, karena memang yang tahu budaya ini tiap Kanwil kan orang Kanwilnya sendiri Pak ya. Itu anak-anak muda sekarang Gen Z harusnya lebih paham itu. Jadi jangan takut dikasih benchmark. Tinggal kita ikutin, kita masuk di situ. Kalau ternyata dia akhirnya nggak tahu nggak masuk, ya tinggal you challenge benchmarknya nggak wajar, atau you sudah melakukan wajar tapi nggak masuk benchmark. Selesai Pak. Sesusah apa? Data? Ini DJP punya data. terus transparan ya, dimengerti, kan Pak. gitu. Yes, TNMM. Apa yang dibandingkan sama perusahaan luar negeri saya aja nggak setuju jujur. Dan ini kan data di kita Pak. Betul. Alright, itu aja. Udah beli perusahaannya di luar negeri lagi ya. Entah di mana. Iya, gitu aja. Sesimpel itu sih sayangnya.
tidak dipakai. Padahal ngeluarin benchmark sudah ada panduannya ya Pak ya. Kok nggak diterusin ya nanti mudah-mudahan 2026 lebih bagus. Nah, Cortex Pak ya. Dengan Cortex kan 2025 berlaku pemeriksaan untuk Cortex kan 2025 nanti Pak ya. Gitu. Harapannya gitu sih. Kalau saya. Siapa nih? Cukup Pak. Cukup. Ini pembahasan yang sangat amat mendalam nih. Mau bahas Tipidok. Kalau Anda nanya Tipidok mahal kok masih diperiksa. Emang mahal Tipidok Pak sekarang Pak? Dulu iya Pak ya, 1 Fortuner Pak ya. Sekarang 1 Mio aja alhamdulillah. Nah, gitu aja teman-teman pembahasan tentang Tipidok hari ini. Thank you banget nih Pak Yazid Ya, udah mau makasih. datang di podcast hari Siap, ini. siap. Thank you buat Pak Andri, Pak Agus. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe. comment, and Share. okay, see you next video. Bye. Ada Agus, ada Pak